Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di Nganjuk diperingati dengan melakukan upacara bendera. Ratusan santri mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di alun-alun dengan tertib. Dalam upacara, hadir Forpimda, Kepala OPD, dan tamu undangan yang dengan khidmat mengikuti upacara. Upacara dipimpin langsung oleh PLT Bupati Nganjuk, Marhain Jumadi. Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Ulum Bastomi mengatakan, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sebagai wakil rakyat, ia akan memperjuangkan supaya santri lebih sejahtera dengan menganggarkan kegiatan dari anggaran APBD. Kami sangat berterima kasih pada pemerintah daerah Kota Nganjuk yang telah berpartisipasi aktif dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional yang hari ini 22 Oktober tahun 2022. Memang Hari Santri ini sudah menjadi Hari Santri Nasional, sehingga seluruh pemerintah baik dari pusat maupun kabupaten memang harus betul memperhatikan termasuk anggarannya untuk para santri, karena tanpa santri, tanpa kiai, saya yakin NKRI belum merdeka. Sehingga kita menuntut kepada pemerintah untuk betul-betul memperhatikan kaum santri dan para ulama, para kiai yang ada di pesantren, khususnya pasca pandemi COVID 2019 memang ekonomi kita mengalami penurunan. Tetapi para santri, para pesantren ini kita tidak mengenal yang namanya pandemi COVID maupun ekonomi yang turun. Alhamdulillah pesantren eksis, bahkan di pesantren sekarang ada skill, diberikan skill ataupun pelatihan-pelatihan untuk bagaimana para santri ini bisa menampilkan skillnya, sehingga nanti ketika sudah di masyarakat bisa meningkatkan perekonomian. Dan sekarang pemerintah pusat ini juga sudah memberikan bantuan beberapa BLK kepada para pondok pesantren untuk memberikan skill kepada santri. Ada yang otomotif, ada TI, informatika, ada menjahit, ada ngelas dan lain-lain, dalam rangka santri bisa ikut untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia. Santri tidak kenal namanya resesi ekonomi. Ya, karena kami punya hak budgeting, maka nanti ketika pembahasan APBD kita akan memperjuangkan bagaimana anggaran APBD ini juga ada yang disalurkan kepada santri, kepada kiai di pesantren maupun di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Usai upacara, PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi juga menyerahkan hadiah lomba tilawatil Quran kepada para juara. PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi mengatakan dampak pandemi COVID-19 sebagai ujian seluruh masyarakat. Untuk memulihkan ekonomi, pihaknya terus menggenjot pembangunan untuk melancarkan ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat termasuk santri. Hari ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional ya, yang ke-77 ya. Alhamdulillah Pak Jokowi menerbitkan yang Perpres 22 tahun 2015 ya. Dia menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober ini adalah Hari Santri. Yang perlu dicatat, Hari Santri ini untuk semuanya. Jadi makna santri itu meluas. Ada 3 makna yang meluas. 1, Hari Santri, yang orang sering menyebut bahwa ini untuk kalangan nadin. Padahal ini Hari Santri itu semua boleh, umat muslim ya. Kemudian yang kedua kopiah. Kopiah ini juga maknanya meluas. Dulu kalau orang pakai kopiah itu orang yang muslim. Sekarang ini identitas nasional. Maka kalau pakai kopiah itu adalah identitas nasional. Yang ketiga apa? Merdeka. Merdeka begini nih. Merdeka begini ini identitas nasional ini. Sehingga apa? 3 hal ini yang perlu kita juga rawat bersama-sama. Alhamdulillah hari ini temanya apa? Berdaya menjaga martabat kemanusiaan ya. Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Sehingga kita berharap bahwa di Hari Santri ini kembali lagi kita jaga PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus kemudian NKRI, punya Undang-Undang Dasar 45. Ini harus kita jaga bersama-sama. Dalam peringatan Hari Santri, juga ditampilkan drama kolosal yang menggambarkan Kiai Hasyim Asy'ari saat mengusir penjajah bersama santri dan masyarakat Jawa Timur. Sebagai simbol toleransi antar umat beragama, juga ditampilkan tari barongsai. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.
Garda Revolusi Multi